Saudara-saudari terkasih, jumpa kembali dalam Lentera Sabda, Jumat 9 Februari 2024. Bacaan Injil Ekaristi hari ini diambil dari Injil Markus bab 7 ayat 31 sampai 37 dengan tajuk Yesus menyembuhkan seorang tuli. Perikop ini, saudara-saudari, adalah salah satu dari perikop yang hanya ada dalam Injil Markus. Maka kita menjadi sangat tertarik. Kenapa perikop ini hanya ada dalam Injil Markus? Tentu ada sesuatu yang istimewa, ada pesan istimewa yang mau disampaikan kepada kita. Baik, kisahnya diawali dengan Tuhan Yesus yang datang ke daerah Dekapolis. Artinya apa? Deka itu 10, polis itu adalah kota. 10 kota yang berbahasa Yunani. Artinya daerah ini adalah daerah bangsa kafir, bangsa bukan Yahudi. Di situ Yesus berjumpa dengan seorang yang tuli dan gagap. Jadi mengalami 2 difabilitas. Nah, yang menarik adalah fakta bahwa Yesus memisahkan si tuli dan gagap ini dari orang banyak. Kemudian apa yang Yesus lakukan? Ketika mereka berdua sendirian, Yesus memasukkan jarinya ke telinga orang itu. Kemudian sambil menengadah ke langit, Yesus menarik nafas dan berkata kepadanya, "Ephata," artinya terbukalah. Maka seketika itu terbukalah telinga orang itu dan terlepas pula pengikat lidahnya, lalu ia bisa berkata-kata dengan baik. Yesus dalam penyembuhan ini memisahkan si tuli dan gagap tadi dari orang banyak. Artinya apa? Yesus ingin mengundang dia untuk secara pribadi berada dekat dengan Tuhan Yesus. Kalau kita mau sembuh, saudara-saudari, tidak ada cara lain. Kita harus juga berani dipisahkan atau memisahkan diri dari situasi sehari-hari yang seringkali membuat kita sakit, membuat kita tersandung, yang seringkali membawa kita kepada dosa. Kita harus datang mendekat secara pribadi kepada Tuhan Yesus. Ya, jadi perjumpaan pribadi dengan Tuhan Yesus itulah yang membawa kesembuhan. Benar bahwa kita itu beriman bersama-sama, tetapi kan iman itu relasi pribadi dengan Tuhan. Maka sangat penting juga kita membina doa pribadi. Kita membina devosi pribadi. Kita mengaku dosa secara rutin kepada seorang bapa rohani, bapa pengakuan maksud saya. Kita bimbingan dengan seorang bapa rohani yang dipercaya. Ya. Ini adalah usaha bagi kita untuk apa? Secara personal tumbuh bersama Tuhan. Yang kedua, menarik sekali bahwa Yesus itu membuka telinga dan membuka mulut dari si tuli dan si gagap ini. Nah, ini adalah proses sebenarnya. Ya, kalau kita mau sembuh, kita harus mulai dengan apa? Membuka telinga kita. Dari apa? Dari tuli rohani kita. Zaman dulu Yesus mewarta dengan khotbah, ya kan? Sehingga telinga untuk mendengar itu sangat penting. Sekarang kita bisa mendengar sabda Tuhan juga terutama dengan membaca kitab suci. Ya. Bagaimana kita bisa mengubah hidup kita kalau kita masih malas-malasan mendengarkan, membaca sabda Tuhan yang bisa mengubah hidup kita? Mendengarkan pengajaran dari gereja melalui para imam, pendampingan melalui biarawan-biarawati dan sebagainya, ya, untuk pertumbuhan kita. Maka mulai dengan apa? Membuka telinga.
Nah, tahap kedua, setelah telinga terbuka, sabda itu masuk, sabda itu berbuah di hati dan diwartakan melalui mulut kita. Nah, maka kita juga bisa menilai diri kita. Apakah jangan-jangan selama ini saya itu gagap ketika berbicara tentang iman? Ketika anak-anak bertanya kepada kita tentang pertanyaan iman yang sederhana, kita gagap, kita tidak siap. Kenapa? Ya, kita kurang mendalami iman. Kita kurang membuka panca indera kita untuk menyerap iman Kristiani, kebenaran-kebenaran iman dan moral Kristiani. Sehingga kita menjadi gagap. Kita mau bicara, kita tidak tahu mau ngomong apa, ya karena kita kurang belajar. Ya. Nah, ini Yesus mengundang saya dan Anda melalui firman Tuhan hari ini untuk membuka diri kita. Efata, terbukalah telinga hatimu supaya nanti mulutmu bisa mewartakan Tuhan dengan lebih lancar, tidak gagap lagi. Tingkatkanlah ketekunan membaca firman Tuhan dan memahami ajaran Gereja Katolik supaya bisa dengan lancar mewartakan, tidak gagap rohani, tidak tuli rohani lagi. Keluarga Kudus menyertai kita. Tuhan memberkati kita dengan berkat yang melimpah dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus.